Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Nasih ya. Saya mau ya sekedar sharing ya. Selama ini kebanyakan dari kita umat Islam yang beriman itu memahami iman itu tidak sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah. Al imanu aqdum bil qalbi wal iqrar bil lisani wal amal bil arkani. Jadi iman itu tidak sekedar diyakini dalam hati, tidak sekedar diucapkan, namun diarkanikan, diamalkan. Sehingga di ayat itu kan amanu wa amilus solihah. Sehingga ketika orang itu beriman, apa yang diimani dari konsep kebenaran dari Allah itu dilaksanakan menjadi amal soleh. Ya, monggo memang kalau kebanyakan orang itu ini iman yang sempurna. Padahal kan konsepnya iman itu ya tiga tadi, aktum bil qalbi wal muslimin wal aman. Jadi iman itu ya itu, gitu. Ya terima kasih Pak. Tanyanya berat-berat ya kan? Yang pertama dari Pak siapa? Pak Ali. Wali juga namanya. Banyak orang bernama Ali di sini, nama pasaran berarti. Baik, iman dan amal soleh itu bagaimana? Bapak-bapak pernah nggak lihat orang yang dia pinter, dia kelihatannya dekat sama Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah? Ada? Banyak, mungkin termasuk saya. Ya kan? Padahal kalau saya ini, iman saya itu kira-kira banyakan mana kalau dinilai dibandingkan bapak-bapak yang nggak hafal Al-Quran tadi itu. Gitu kira-kira. Kira-kira gimana? Imannya kalau dinilai bagusan saya kan? Kira-kira begitu ya. Kenapa? Saya itu pernah liberal segala loh, tahun 2001 sampai tahun 2006. Kira-kira begitu ya. Tapi apakah jaminan saya ini berbuat baik? Kalau saya beriman, jaminan enggak? Enggak. Makanya di dalam Al-Quran sudah benar tadi itu, illalladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh itu, kalau saya ibaratkan itu ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Oke Pak, ikuti saya ya. Iman dan amal soleh bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang apabila salah satunya tidak ada, maka sama dengan ketiadaan keduanya. Oh gitu. Angel ya. Iman dan amal soleh bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang apabila salah satunya tidak ada maka sama dengan ketiadaan keduanya. Contohnya tadi itu beramal soleh tapi imannya nggak benar, maka sama dengan tidak beramal. Dia beramal tapi sama dengan tidak beramal. Nah sekarang beriman tapi tidak beramal soleh. Orang kafir itu, orang Yahudi itu beriman nggak Pak? Beriman loh, beriman pada Allah, tapi memang dia tidak beriman kepada Rasulullah. Nah itu namanya kafir. Tapi juga ada orang yang beriman tadi, dia kalau ditanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapi kalau giliran diminta infak dong, nyumbang Muhammadiyah, mau nggak? Nggak mau misalnya. Ada? Ya pasti ada. Itu, gitu kan? Berarti iman dan amal soleh itu ranahnya berbeda. Bahwa konsekuensi iman harus amal soleh itu iya. Bisa Pak? Ditangkap Pak? Kalau kita beriman harus beramal soleh. Tapi faktanya ada banyak orang beriman tapi dia tidak beramal soleh. Maka oleh Al-Quran orang yang begini ini dibilang, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, beriman enggak? Beriman. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Berarti ada orang iman yang tidak melakukan kepercayaannya sendiri. Ada orang beriman tapi enggak sholat. Ada orang beriman tapi tidak zakat. Ada orang beriman tapi tidak infak. Ada orang beriman tapi tidak haji dan lain sebagainya. Nah, jelas ya. Jadi tadi itu kenapa justru di dalam Al-Quran di berbagai ayat itu ayatnya innalladzina amanu wa amilus solihat wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun.
Surat Al-Baqarah 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan. Loh, dua. Maka tadi itu di dunia ini ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh, ada juga yang sebaliknya, ada yang beramal soleh tapi tidak beriman. Nah, bahasa ekstrimnya tadi saya katakan seperti dua sisi dari sekeping mata uang. Kalau kita punya uang, uangnya mana ini uangnya? Uangnya ini misalnya. Ini uangnya kok. Uang ini. Uangnya ini 100.000 nggak jadi hilang nih. 100.000 itu dua sisi dari sekeping mata uang. Bapak coret yang satu pakai spidol, kasih silang. Kalau dipakai beli laku? Nggak mau pasti. Apalagi kalau dua-duanya nggak laku ya kan? Mau dicoret yang sini atau yang sini tetap nggak laku. Oh gitu. Seperti itu. Di hadapan Allah nggak laku. Cukup Pak ya. Nah tadi itu saya jawab pakai apa? Pakai ayat atau pakai akal saya? Pakai ayat. Kalau saya nggak hafal kira-kira bisa jawab Pak? Nggak bisa. Loh gitu kira-kira. Ya. Itu pentingnya kita berislam pakai dalil. Tapi jangan lupa, saya sering mengatakan beriman, berislam itu harus pakai dalil dan data. Data itu misalnya begini, kita nggak boleh orang beriman ini misalnya di sini nih. Di sini ada masjid, di sana ada karaoke. Ya. Kalau ada petir, yang tempat karaoke-nya itu ada petirnya, penangkal petirnya. Ini nggak ada penangkal petirnya, yang akan disambar petir yang mana? Masjidnya, loh gitu. Jangan bilang, wah ini masjid masa disambar petir. Nah itu namanya nggak pakai data namanya. Mungkin beriman pakai dalil, tapi memahami dalilnya salah, lah gitu. Maka ini umat Muhammadiyah ini harus beriman dengan dalil, kemudian mempelajari sains dan teknologi, kemudian tadi itu pakai data. Yang kedua.